Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita nggak bertemu nih. Ah, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini eh, kita masih diberi cobaan agar kita semakin kuat dan semakin cerdas dalam berpikir. Karena dengan kita belajar di rumah semakin ekstra yang harus kita pikirkan. Kalian harus bisa membagi waktu. Oke, sekarang saya akan masuk ke mata pelajaran Simkomdik, simulasi komunikasi digital. Kemarin kalian sudah belajar tentang pengolah data, bikin ebook kemarin kalian juga sudah mencoba, terus uh, membuat apa tuh terakhir adalah merubah dari aplikasi foto merubah menjadi teks gitu ya dengan memakai OCR. Nah, saat ini ada dua uh, pembahasan yang kalian belum dibahas karena kemarin kita uh, ditutup kembali dan pembelajarannya jadi tersendat, yaitu adalah tentang aplikasi Microsoft Excel atau pengolah angka dan Microsoft PowerPoint yaitu untuk presentasi. Nah, sekarang uh, saya akan membahas sedikit tentang aplikasi Microsoft Excel. Apa itu aplikasi Microsoft Excel? Oke. Oke. Nah, ini perangkat lunak pengolah angka. Nah, di sini perangkat lunak ini adalah um, atau yang disebut kita itu ada kan ada Office itu kan ada Microsoft Word yang kemarin kita udah belajar sampai kita bikin apa tuh tugas yang mengetik sampai satu bab yang dibagi-bagi kelompok. Nah, sekarang Microsoft Excel itu adalah dikenal sebagai pengolah angka gitu. Jadi kalau ada angka biasanya kita memecahkannya itu adalah dengan Microsoft Excel gitu. Nah, apa aja sih fungsi dari Microsoft Excel? Yaitu melakukan edit data. Jadi nggak hanya angka aja, jadi data juga pun bisa diinput di sana. Membantu dalam pekerjaan perhitungan dalam jumlahan. Nah, nanti ada 3 rumus yang akan saya ajarkan gitu di teori ini. Terus membantu menghitung soal matematika dan berbagai soal logika. Memudahkan dan pencatatan keuangan, laporan keuangan dan perencanaan anggaran, membuat absen, papan nilai dan berbagai kebutuhan yang lain. Nah, ini nanti pada saat praktek nanti jelaskan. Sekarang teori dulu, nanti kita kalau semoga corona ini hilang ya kita akan praktek. Oke? Nah, ini Pak, kalau berapa sih gitu? Berapa juta baris kan? Jadi Excel itu ada nanti ada baris, ada kolom gitu. Nanti saya jelaskan pakai gambar. Nah, terdapat 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Itu dalam satu sheet. Nanti sheetnya tuh ada banyak. Nanti saya kasih gambar juga. Oke. Mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Nah, ini kelebihannya ya, penggunaan rumus yang sangat lengkap, memperbaharui data secara otomatis gitu. Oke, terus, nah ini dia. Ini tampilan dari Microsoft Excel seperti ini ya. Oke, kalian pasti sudah familiar ya. Yang dulu SMP-nya ada komputer. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, worksheet. Nah, ini sheet-nya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Pak, ini sebenarnya buat apa sih sheet-sheet ini? Misalkan contoh nih, kalian lagi bikin data keuangan
misalkan keuangan dari kalian misalkan bikin jaket kelas gitu. Ada kelas 10 OTKP, 10 AKL, 10 MM, 10 TKJ gitu kan. Nah, ini di sini nih dibuatnya. Jadi masing-masing gitu, masing-masing sheet. Ini bisa di rename. Di sini klik kanan, rename, ganti nama, misalkan kelas 10 AKL atau 10 ATKP. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada baris dan kolom. Nah, ini adalah yang 1 sampai terus ke bawah itu namanya baris. Nah, kolom yang mana? Ini kolom. Nah, kolom itu adalah ABCD dan seterusnya. Ini adalah kolom, ya. Jadi udah tahu ya yang mana yang baris vertikal, itu baris vertikal, berarti kolom itu horizontal. Oke. Nah, nih kalau misalkan saya bilang saya mau kalian tulis nama kalian di C6. Nah, kalau C6 berarti C itu adalah kolomnya, barisnya baris ke-6. Jadi kolom di C, baris ke-6, C6. Oke, nah ketiklah nama kalian di sini gitu. Oke, next. Nah, ini adalah dikala kita ngetik, misalnya kita ngetik 100 nih. Terus habis itu kita blok dari A1 sampai D4. Nah, dia ngeblok tuh langsung. A1 sampai D4 dia ngeblok. Nah, di sini nih A1 kan ini. D4 di sini. Nah, kalau kita klik A1 sampai D4, dia akan ngeblok seperti ini. Nah, nanti coba ya di rumah. Kalau yang di rumahnya punya PC, punya laptop. Kalau yang nggak punya, di aplikasi handphone kalian bisa namanya Office. Ada Excel juga bisa pakai Excel ya. Jadi di Android kalian itu udah canggih, bisa kalian coba. Oke. Next. Nah, ini sekarang adalah Zoom, Pak. Apa itu namanya? Rumus Zoom itu buat apa sih? Rumus Zoom itu buat apa? Rumus sum itu adalah untuk penjumlahan. Jumlahin yang mana, Pak? Nah, tergantung kita ngebloknya dari mana gitu. Sum gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya sum, tapi ini kenapa saya bilang sum? Karena tulisannya SUM. Ya bacanya sum. Oke. Nah, misalkan contoh nih. Saya mau nambahin nih. Ada buku di A itu adalah 10, 22 gitu. Nah, itu tinggal kita ketik aja sama dengan sum. Kita mau nambahin yang mana nih? Dari yang mana? Dari mana sampai mana? Udah tinggal klik aja nih. Klik di sini, lalu klik sampai mana? Misalkan sampai sini, sampai pensil. Klik. Nah, nanti tinggal di enter. Tapi ingat ya, rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Terus apa? Kita mau pakai apa nih? Penjumlahan, berarti sum. Sum ya, sum. Sum. Tanda kurung jangan lupa dari mana, klik sampai mana, lalu kurung tutup. Enter. Dia akan otomatis. Kalau nggak percaya, kalian coba di rumah. Oke? Nah, lalu nih average. Average itu adalah rata-rata. Nih, misalkan, rata-rata nilai saya berapa ya gitu ya. Nih, nilai MTK 80, fisika 90, kimia 70, biologi 85, sejarah 85 gitu. Berapa sih rata-ratanya gitu. Kalian tinggal rumusnya itu average. Kalau tadi penjumlahan itu adalah sum, sekarang average. Average itu adalah rata-rata dari nilai. Gitu. Kita nggak perlu nambahin satu-satu lagi, nggak usah dibagi ada berapa mata pelajaran. Ini udah otomatis yaitu adalah average. Ya. Oke. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan, tetap diawali dengan depannya sama dengan average, nama dari rumus yang mau kita cari yaitu rata-rata, yang artinya rata-rata. Lalu kurung buka, jangan lupa klik mau dari mana, terus habis itu klik mau sampai mana, lalu jangan lupa kurung tutup. Ya. Cobain di rumah. Next. Lalu yang akan saya ajarkan adalah max. Nah, ini kan udah nih. Di dalam satu kelas, kalau nyariin misalkan nih dalam satu kelas itu siswanya ada 36 siswa. Kalian mau nyari
Oke, jadi tadi terakhir itu adalah kita mau mengetahui max gitu kan. Jadi dalam satu kelas itu misalkan ada 46, nilainya kan banyak tuh, ada 36 orang. Kan banyak. Kita harus ngeliatin satu-satu. Nah, itu nggak perlu. Kita tinggal sama dengan max, habis itu kurung buka dari mana sampai mana, kurung tutup. Nah, itu ketahuan siapa yang nilainya paling besar. Nah, atas nama siapa. Begitu juga dengan nilai yang paling kecil. Kalau bedanya tadi nilai paling besar adalah rumusnya max, kalau paling kecil adalah rumusnya min. Oke. Nah, sekarang kita saatnya masuk kisi-kisi. Tapi sebelum di kisi-kisi, sebenarnya ada satu lagi adalah presentasi. Presentasi itu nanti adalah software PowerPoint yang untuk presentasi. Jadi nanti itu harus kita praktekkan gitu ya. Jadi kita sekarang masuk ke kisi-kisi dulu. Sebelum kalian mengerjakan pas itu, kalian kerjakan dulu kisi-kisinya, baru kalian mengerjakan pas. Pasnya itu berupa PG ya, pilihan ganda. Oke, dicatat. Saya tidak akan menyebutkan nomor seperti biasa, tapi saya akan next aja ya. Oke. Apakah yang dimaksud dengan logika? Next. Apa yang dimaksud dengan pesut kode? Pesut kode. Next. Apa yang dimaksud dengan flow chart? Oke. Next. Fungsi dari diagram alir. Apa fungsi dari diagram alir? Oke. Next. Lalu apa yang dimaksud dengan simbol terminator? Ya. Simbol terminator itu apa? Terus sebutkan macam-macam simbol dalam flowchart. Sebutkan macam-macam simbol dalam flowchart. Oke, next. Buatlah diagram alir tentang belajar online. Buatlah diagram alir dalam belajar online. Oke. Next. Apa yang dimaksud dengan peta minda? Oke, next. Sebutkan macam-macam dari peta minda. Peta minda itu apa aja? Oke. Next. Tadi macam-macam peta minda itu digambarkan ya. Apa aja peta minda itu, apa aja jenis-jenisnya, terus gambarkan. Oke, terus apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf. Oke. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Apa yang dimaksud dengan persuasi? Next. Lalu bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word? Oke, next. Jika kita ingin mengatur jarak pada dokumen, yaitu menggunakan apa? Oke. Mengatur jarak ya. Lalu, jika kita ingin mengatur jarak pada margin, ya, pada margin itu ada, dalam margin itu terdapat ada 4. Nah, apa aja itu? Dan sebutkan fungsinya ya. Lalu
Jika kita ingin menebalkan tulisan, kalau memakai apa itu namanya keyboard, itu tombolnya kita klik apa aja kalau mau menebalkan tulisan memakai tombol keyboard. Oke. Lalu jika kita ingin menjadikan tulisan menjadi tulisan kapital atau tulisannya besar. Tadinya kita ketiknya kecil-kecil. Terus lalu kita mau menjadikan tulisannya menjadi besar atau kapital. Itu memakai tombol apa? Lalu dalam pengolah angka, sebutkan macam-macam simbol perkalian. Sebutkan macam-macam simbol perkalian dalam perhitungan matematika dalam Microsoft Excel. Oke. Lalu sebutkan simbol-simbol pada Microsoft Excel yang memecahkan masalah dalam perhitungan. Jadi simbol-simbol apa aja nih, misalkan dari pangkat, akar gitu. Itu ada apa aja di dalam Microsoft Excel gitu kan. Nah, terus abis itu setelah kalian tulis simbol-simbolnya, nah fungsi dan hasilnya seperti apa? Kasih contohnya ya. Jadi kalian kalau misalkan nih, kalau ada 3, misalkan simbol pangkat 3, nah hasilnya berapa? Kalian pakai contoh gitu ya. Nanti kalian contohin dalam jika digunakan dalam Microsoft Excel. Oke. Lalu apa yang dimaksud dengan PowerPoint? Lalu lembar kerja pada PowerPoint itu disebut apa? Ya. Terus sebutkan menu-menu yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Oke. Kalau saya mau merubah animasi pada PowerPoint, itu kita mengklik apa? Animasi pada PowerPoint, kita mengklik apa gitu. Perubahan posisinya mau saya ubah dalam animasi PowerPoint. Kita klik apa? Lalu sebutkan macam-macam aplikasi buku elektronik. Macam-macam aplikasi buku elektronik. Lalu sebutkan nama file yang bisa sebagai buku elektronik, yang bisa disebut sebagai buku elektronik. File apa aja, dot apa aja ya, dot apa gitu kan. Kalau misalkan Microsoft Word kan adalah .doc. Nah, ini kalau di buku elektronik tuh dot apa gitu. Lalu untuk mengisi judul buku, nama pengarang dan bahasa, maka pilihannya adalah menu apa. Oke. Untuk menambahkan cover, maka pilih menu apa. Oke.